Oke, kembali lagi di Marici Robotics Community. Kita mau coba sekarang belajar menginstalasi sistem operasi Windows 7 di VirtualBox. Ya, dimana postingan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstalasi sistem operasi Debian 78 di VirtualBox. Kali ini kita mau coba menginstal Windows 7. Ya, seperti biasa di postingan sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya yang perlu kita siapkan itu yang pertama itu kaset virtualnya. Kaset virtualnya itu kita ambil kaset Windows 7 ini, kaset Windows 7. Kemudian kita sudah install VirtualBox-nya. Ya, kita buka VirtualBox. Di sini sudah muncul menu VirtualBox-nya. Ini sistem operasi Debian 78 yang kita install sebelumnya. Kemudian untuk menginstal Windows 7-nya kita hanya ikuti langkah yang di postingan sebelumnya ketika kita menginstal sistem operasi 78 Debian 78. Kita buat yang baru. Kita bikin di sini namanya contoh Win 7. Ya, ini namanya ini bebas ya. Kita mau buat apa aja boleh. Kemudian kita pilih dia tetap di tipe Microsoft Windows. Kalau di pertemuan sebelumnya itu Windows Linux. Ini kita masuk ke Microsoft Windows. Kita ambil versi 32 bit biar dia sedikit ringan. Ya, di sini kita pilih lanjut. Kemudian kita berikan ukuran memorinya ya di virtual machine yang kedua. Kita tetap kasih 512 biar memori utamanya enggak terlalu berat. Ya, kita pilih lanjut. Kemudian kita pilih buat hard disk virtual sekarang. Kita pilih buat. Kemudian kita pilih VHD ya untuk tipe berkas harddisknya VHD. Kita pilih lanjut. Kemudian ini kita pilih dialokasikan secara dynamic. Kita pilih lanjut. Ini kita berikan kapasitas harddisk yang mau kita buat di virtual machine yang kedua. Kita mau buat saya mau buat 15 GB ya. Kita buat, pilih buat. Kemudian di sini sudah terbentuk mesin yang kedua ya, sistem operasi Windows 7. Kita sebelum melakukan instalasi kembali seperti biasa, kita setting dulu pengaturan di mesin barunya ya. Kita kembali masuk ke menu penyimpanan. Kita pilih DVD yang kosong nih. Supaya apa? Supaya kita masukkan DVD virtualnya. Kita kembali ke drive optik, pilih gambar DVD ini ya. Kita pilihlah berkas di mana kita simpan Windows 7-nya, kaset virtual Windows 7-nya. Ya, kita simpan tadi di data, software, Windows 7. Ini dia. Ya. Kita double klik boleh, kita klik sekali kemudian open boleh. Kita coba double klik. Ya, di sini sudah berubah. Tadi dia DVD-nya kosong, kita masukkan virtual kaset Windows 7 ya. Kemudian kita masuk ke menu jaringan ya, seperti postingan kemarin juga. Ini tetap kita bikin dia posisinya NAT ya, posisinya NAT. Tingkat lanjutnya kita biarkan saja ya, karena dia posisinya NAT. Untuk lebih dalam lagi nanti kita untuk memilih terpasang pada tipe-tipe yang di sini nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Di sini setelah kita setting menu penyimpanannya dengan jaringannya, kita bisa langsung tekan OK. Setelah kita tekan OK, kembali kita mau mulai langkah penginstalasiannya. Kita pilih mulai ya, di samping mulai ada panah hitam, kita pilih panah hitamnya. Kemudian kita pilih awal dapat lepas ya. Kita mau masuk ke dalam proses instalasinya. Ya, kemarin kita masuk di instalasi sistem operasi Debian karena berbasis CLI. Ini Windows kita install berbasis GUI, Graphic User Interface. Ya, langkah berikutnya kita pilih Windows Setup ya. Ini untuk instalasi, ini untuk recovery, untuk mengembalikan atau memperbaiki. Jadi kita mau menginstal, kita pilih Windows Setup. Kita enter. Kemudian coba kita perbesar ya. Ini kita sudah masuk ke
proses instalasi Windows 7 nya di virtual machine. Bisa kita close ya. Untuk bahasanya ya, untuk pemilihan bahasa nggak ada menu bahasa Indonesia, jadi kita biarkan saja dia tetap berbahasa Inggris. Tetapi untuk waktu dan format jamnya ini kita pilih Indonesia ya, supaya mengikuti. Kita hanya tinggal klik I aja, sekali lagi I-nya, sekali lagi I-nya, sampai dapat dia time Indonesia atau waktu Indonesia ya. Keyboardnya tetap kita menggunakan keyboard US. Kita pilih next, kita pilih install now ya, proses. Kembali saya ingatkan bahwasanya penginstalasian Windows 7 di VirtualBox sama langkahnya seperti menginstalasi Windows 7 di komputer langsung ya. Ini hanya simulasi saja, makanya kita menggunakan virtual machine karena dia 32 bit. Coba kita ambil X86 itu menandakan dia 32 bit ya, X86 menandakan 32 bit. Kalau dia X64 dia menandakan 64 bit ya. Kita pilih yang profesional ya. Ini banyak menu Windowsnya ya, yang basic, yang starter, home basic, home premium, tapi kita pilih yang profesional dulu. Kita pilih next, kemudian kita pilih I accept the license terms. Kita next, pilih next, ini dicentang dulu ya, kemudian kita pilih next ya. Kemudian kita pilih custom, ini upgrade, dia otomatis mengupgrade Windows yang lama karena kita masih baru membuat mesin yang baru. Jadi kita pilih custom, kita masuk ke dalam pembagian partisi ya. Pembagian partisi tadi kita bentuk partisinya di 15 GB ya, 15 GB. Jadi untuk membagi partisinya supaya ada data sistemnya dan ada data DE dan lain sebagainya ya. Jadi kita mau bagi dulu partisi yang 15 GB ini menjadi dua partisi, di mana satu partisi digunakan untuk sistem, satu partisi lagi digunakan untuk penyimpanan data data pribadi. Kita pilih drive options ya, kita pilih drive options, kemudian ini kita pilih new untuk membuat partisi yang baru. Tadi total harddisk kita kan 15 GB ya. Kita upayakan dulu sistemnya itu menggunakan 10 GB, itu untuk C sistem 10 GB ya. 10 GB berarti dia 10.000, 1 2 3 10.000. Kita pilih apply, nah kita pilih OK. Jadi partisi yang di sini sudah terbagi menjadi dua ya. Ini partisi C nya, nanti yang di sini kita gunakan untuk partisi D untuk penyimpanan data pribadi ya. Kita pilih, klik di sini ya. Ini karena masih kosong karena belum terbentuk dia. Partisi yang di sini masih kosong, belum terbentuk. Yang di sini sudah terbentuk, dia udah bacaan primary. Ini nanti untuk sistem, dan yang ini untuk penyimpanan data. Kita pilih new ya di partisi yang kosong. Kita pilih new, kemudian kita apply. Ya, ini semuanya kita bentuk aja biar nggak ada yang terbuang. Kita pilih apply ya. Kemudian kita pastikan ya partisi mana yang kita gunakan untuk sistem ya. Partisi mana yang kita gunakan untuk sistem ya. Kita menggunakan partisi yang 10 GB untuk sistem. Kalau kita buat yang 5 GB untuk sistem, maka dia partisinya nggak akan mencukupi untuk menampung semua data sistem operasinya. Jadi kita pilih yang 10 GB untuk sistem. Pastikan dia berada di partisi 2 ya, partisi 2. Jangan kita buat seperti ini kemudian kita tekan next ya. Katanya Windows cannot be installed to disk 0 ya. Jadi kita gunakan yang di partisi 3. Partisi 3 karena dia 10 GB mencukupi untuk memasukkan sistem ke dalam partisinya. Kita pilih next. Ya, ini proses instalasinya sudah berjalan. Kita hanya tinggal menunggu sampai proses instalasinya selesai 100% ya. Sampai install feature ini, install feature ini kan dia menunggu sampai 100%, menunggu 100%. Nanti ketika dia selesai mengcopy semua isi kaset
virtual kita tadi ke dalam sistemnya, maka dia akan merestart secara otomatis ya. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit lah, 30 menit ya. Kita cukup sabar ya sampai instalasinya betul-betul selesai. Ya, sudah 1%. Ya, saya skip aja ya. Saya skip aja sampai dia mencapai 100%. Ya, dia sudah mencapai 75%. Tetap sabar menanti. Ya, sudah 91%. Sabar, kita menunggu, tinggal sedikit lagi. 94%. Ya, sudah 98%. Sedikit lagi. Oke, dia sampai 100%. Dia masuk ke tahap ketiga, tahap install fiturnya. Ya, masuk ke tahap ketiga. Dia akan menginstal setiap fitur sistem operasinya. Ya, masuk tahap keempat. Dia memeriksa update-nya, ada yang terbaru. Oke, dia minta restart. Ini akan restart secara otomatis dalam waktu 10 detik ya. Bisa langsung kita restart, tapi kita tunggu pun bisa. Secara otomatis dia akan restart. Ini di restart, dia kembali membuka. Nah, yang di sini tak usah kita tekan apapun. Ya, kalau memang video berikut memberikan sesuatu hal yang penting bagi Anda bisa subscribe, Anda juga bisa like nanti ya, dan buat komentar di bawah. Bahkan supaya lebih mendukung channel ini, Anda bisa share ke media sosial yang Anda punya ya. Sebelumnya bagi yang subscribe saya ucapkan terima kasih, yang bagi yang like, bagi yang membuat sebuah komentar interaktifnya ya, bahkan bagi yang men-share saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Ya, kalau bisa nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, semampu saya akan coba menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda sekalian. Ya, dia masuk ke tahap yang berikutnya. Langkah untuk melengkapi instalasinya. Kembali menunggu. Ya, ini nggak lama lagi. Sebentar lagi akan selesai proses instalasi Windows 7-nya. Ini proses penyelesaian instalasinya. Nanti setelah siap meregistrasi semua sistemnya, dia akan kembali merestart untuk yang kedua kali. Dia restart, dia akan kembali masuk. Tetap biarkan ya, jangan ditekan apapun, biarkan sampai muncul tampilan Windows-nya. Oke, starting Windows. Dalam arti kata, instalasi kita sudah berjalan sampai 80%. Tinggal finishingnya atau penyelesaiannya ya, paling 10% lagi setting yang perlu kita lakukan.
Windows. Nah, dia masa perbaikan yang akan susun semua sistem-sistem yang sudah diinstal. Wah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama untuk user pengguna barunya, ya seperti postingan kemarin bahwasanya untuk super usernya di Windows itu namanya administrator. Kalau di Debian kemarin dia namanya root. Dan di sini kita buat pengguna barunya. Contoh saya buat kembali pengguna barunya HS, ya. Jadi nanti nama komputer saya yang saya baru buat ini namanya HSPC, ya. Kita buat next. Kemudian kalau mau kita buat password, ya kita berikan passwordnya. Tetapi untuk Windows biasanya tak usah kita buat password. Nanti di kemudian hari kalau kita mau buat passwordnya akan saya buat di postingan berikutnya. Kita buat next. Yang di sini untuk firewallnya atau proteksinya kita pilih Asmulator saja, ya. Pastikan dia Bangkok Hanoi Jakarta, ya, sesuai dengan WIB waktu Indonesia Barat, ya. Kita sesuaikan tanggalnya. Kalau sudah sesuai kita pilih next. Yang di sini kita pilih home network saja karena ini untuk pemakaian pribadi di rumah. Jaringan internet, ya. Ini untuk pengaturan jaringan internet, ya. Kita sudah masuk ke tampilan awal Windows 7 Professional. Oke, instalasinya selesai. Dia masuk ke tampilan Windows. Welcome to Windows 7 Professional. Nah, kembali dia merestart. Tetap, ya, jangan ditekan apapun. Biarkan saja sampai dia muncul tampilan Windows 7-nya. Dalam penginstalasian sistem operasi berbasis grafik memang lebih lama daripada menginstalasi sistem operasi berbasis command line interface, karena yang CLI dia hanya berbentuk perintah atau teks, ya. Ini karena dia berbasis grafik user interface, dia ada gambar-gambar, ada icon desktop dan lain sebagainya. Jadi proses pengkopiannya dan proses penganalisiannya pun sedikit lebih lambat daripada yang CLI, yang command line interface. Jadi tetap sabar untuk menunggu. Oke, inilah tampilan
ketika sistem operasi Windows 7 nya selesai, kita install di VirtualBox atau di virtual mesinnya ya. Yang membedakan boxnya ini ada tombol startnya dan lain sebagainya ya, dan program-programnya ya. Sekian dulu dari saya, Marisi Robotics Community. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian, dan semoga ada ilmu yang Anda dapat dalam menonton video atau konten saya hari ini ya. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan komentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh, nanti akan saya coba jawab semampu saya, dan kalau bisa di-share di media sosial masing-masing. Terima kasih.